Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal video viral adu antara CBR 250RR dengan ZX-25R. Jadi video ini viral, seringnya dijadikan bahan untuk mengolok-olok kemampuan CBR 250RR. Penulis sendiri kurang setuju karena bisa dilihat sendiri di video jarak antara CBR 250RR, penulis selanjutnya sebut CBR aja ya, dengan ZX-25R, selanjutnya penulis sebut 25R saja ya. Nah, itu nggak begitu jauh bedanya menurut penulis. Kalau motor performanya jauh beda, itu selisihnya pasti banyak, nggak cuma segitu. Segitu itu seperti jarak kalau misalnya antara Marc Marquez dengan Dani Pedrosa, Dovizioso dengan Petrucci, Vinales dengan Rossi, Morbidelli dengan Quartararo, Alex Rins dengan Joan Mir. Kalau balapan itu jaraknya sekitar segitu kalau habis satu lap. Bisa nggak begitu jauh. Padahal di video itu bisa kelihatan pada waktu lintasan lurus itu 25R-nya sempat ninggal CBR. Ada apa? Terlihat ada perbandingan jarak cukup jauh. Tapi di lap kedua kok masih nggak ketinggal CBR-nya itu. Mungkin apa? Kalau masih ada yang ngomong kalau di MotoGP beda dengan motor harian gitu ya. Mungkin perlu lihat contohnya kalau blogger atau vlogger review motor. Ketika reviewnya dilakukan di Sentul, kira-kira berapa jaraknya antar blogger antar vlogger itu? Menurut penulis ya seperti yang di contoh video tersebut, nggak beda jauh. Jadi walau motornya persis kemampuannya 100% sama, disediakan oleh pabrikan, tentunya standar semua, kemampuannya setara semua, sama-sama standar ting-ting, masih baru nyis-nyis motor untuk tes ride khusus di Sentul, baik itu Suzuki kayak Yamaha, Honda, TVS. Kalau melakukan review di Sentul pastinya ya perbedaannya ya seperti itu bedanya. Cuma beda apa? Kelihatan beda beberapa motor tok. Itu satu lap di Sentul. Nah, kalau drag racing anggap aja 2 kilo. 2 kilo itu drag racing udah sangat-sangat jauh gitu. Tapi mengapa kok jadi mengapa kok jadi kelihatan apa masih bisa ngejar CBR-nya? Di video itu CBR kemampuannya nggak terlalu jelek, masih cukup bagus. Padahal di atas kertas beda jauh. Yang CBR itu 40 HP atau 39 ya, yang standarnya. 9 HP lawan berapa? 50 HP di atas kertas.
Itu kemampuannya ibarat membandingkan CB dengan Versa, apa ya, dengan Sonic mungkin ya. CB dengan Sonic sudah cukup besar bedanya. CB dengan apa, Supra GTR ya, lebih cocok gitu mungkin ya. CB dengan Supra GTR itu kan performanya cukup beda jauh. Atau mungkin contoh lain GSX R 150, GSX S 150, atau yang Bandit lawan Satria. Sesuatu yang nggak imbang. Tenaga bisa beda berapa itu? 25% mungkin ya. 10 apa 50 bagi 40. Jadi perbedaan tenaganya cukup besar. Tapi mengapa kok bisa CBR ini ngejar? Habis satu lem masih ada di belakangnya. Cuma di lintasan lurus saja jadi ketinggalan cukup lumayan. Cuma di lap kedua kenapa kok jadi kekejar lagi? Mungkin sayangnya ya, jawabannya itu ada di channel YouTube-nya. Aduh, siapa sih mas? Lupa, maaf ya. Ya pokoknya di channel YouTube-nya nanti penulis sertakan itu dijelaskan sebenarnya detail-detailnya itu. Dijelaskan cara startnya, jelaskan cara apa, modif di Honda CBR-nya apa, modif di ZX25R-nya apa, itu dijelaskan. Cuma di komentar nggak jadi satu sehingga terpisah. Cuma yang jelas harusnya itu dari yang nonton video itu tahu bahwa 25R-nya itu kondisinya nggak sehat, lagi penyakitan katanya karena habis di dyno. Semua sistem yang mengandalkan kecepatan jadi ngaco. Traction control, ABS, quick shifter, power mode itu ngaco. Jadi diadu sama Honda CBR itu dalam kondisi elektroniknya ngaco, elektroniknya lagi problem. Dalam kondisi itu kan jelas kemampuan motor nggak maksimal. Dan apa yang merekam itu emang ngomong sendiri. Pada waktu dikendarai itu terasa memang ada masalah. Masalahnya ada di tikungan, terutama corner entry. Mungkin sleeper class ada, tapi kalau nggak ada quick shifter kan ya jadi manual semua. Ya jadi balik seperti pakai motor biasa lagi. Ya tentu aja kemampuannya jadi turun, nggak 100%. Apalagi power mode-nya error. Padahal power mode kan mengatur kekuatan. Selain power mode error, traction control juga penting. Karena kalau traction control nyala, yang pakai motor kan tinggal gaspol, nggak peduli apa. Tapi itu enggak. Mengapa kok bisa sampai error? Mengapa kok di dyno error? Menurut penulis ini karena
waktu di dyno ban depannya nggak muter. Padahal setahu penulis kalau beneran 25R ini, ZX 25R ini pakai sistem ECU yang setara dengan ZX 10R, maka feedback ban depan itu sangat penting, baik untuk ABS-nya, baik untuk traction control-nya, baik untuk quick shifter juga mungkin, atau quick shifter mungkin jadi satu dengan ECU-nya traction control. Power mode juga begitu, terpengaruh sama ECU yang mengendalikan traction control karena jadi satu. Jadi karena kelamaan digeber ban belakang kok muter, ban depan nggak muter, sementara dibebani dan macam-macam, jadinya ECU-nya jadi bingung, error karena ban depan nggak ikut muter. Karena error ini ya nggak bisa maksimal lah. Kalau quick shifter nggak fungsi ya. Terus kalau akselerasi kan ya jadi repot juga. Yang jelas penulis nggak tahu quick shifter emang bener nggak bisa dipergunakan atau enggak. Yang jelas disebut waktu menikung itu jadi nggak bisa kenceng. Jadi menikungnya mungkin bakal kalah dengan CBR 250RR. Kemampuan menikung ini kalau sudah level motor gini kan tergantung dari kemampuan pengendara. Kalau kemampuan pengendaranya sama, ya tergantung dari sistemnya. Kalau sistemnya lagi masalah ya jadi nggak bisa maksimal juga. Penulis nggak tahu apakah yang pengendaranya memanfaatkan power band ZX 25R dengan sempurna, karena kan ZX 25R itu power bandnya di antara 15.000 hingga 17.000. Jonathan Rea itu ganti giginya pas di 17.000, enggak di 18.000. Jadi entah ya pakai power band bener apa enggak. Yang jelas kalau di lintasan lurusnya kita bisa lihat di videonya itu di lap pertama bisa ninggal CBR, bisa ninggal segitu cepat, bisa beda lumayan banyak, tapi begitu di lap kedua masih ada di belakangnya juga. Jelas ada masalah, dan ternyata masalahnya adalah karena di ZX 25R-nya itu ada error untuk di bagian traction control, ABS, quick shifter, sama apalagi tadi power mode. Karena error itu maka kemampuan 25R di tikungan jadi berkurang. Orangnya nggak berani maksimal. Sementara itu CBR-nya itu nggak standar. Walau orang yang ngomong motornya masih standar, yang standar itu standar yang dimaksud orangnya itu adalah dari sisi mesin nggak diapa-apakan, tapi pakai knalpot racing, pakai Lion Lion lupa. Pakai knalpot racing, kemudian rasio gigi juga dirubah
pakai gear set beda dan nambah akselerasi katanya. Jadi gigi dirubah, knalpot dirubah. Menurut penulis ini sudah dalam kategori nggak standar lagi karena apa? Ada yang mengklaim ganti knalpot itu bisa nambah 10 HP. Entah itu benar atau enggak di CBR 250 RR. Knalpot Scorpio atau apa lupa. Artikelnya ada di TMC Blog. Jadi ganti knalpot power bisa nambah 10 HP. Entah benar atau enggak. Mungkin biasanya kalau ganti knalpot itu katanya nambah 2 sampai 3 HP di motor 150 cc. Mungkin kalau 250 cc efeknya memang lebih besar. Yang jelas motornya sudah ganti knalpot. Ganti knalpot tentunya napasnya makin plong di putaran atas. Tenaga putaran atas mestinya nambah, terutama kalau ECU-nya masih bisa menyesuaikan diri, tahu campuran udara terlalu kering, dan terus ditambahi sama ECU, otomatis nggak usah dimodif. Itu kalau ECU-nya masih sehat. Jadi tenaga nambah karena pakai knalpot racing pasti terjadi. Jelas motor nggak bisa disebut standar lagi. Terus ganti gigi, ganti rasio gigi, ganti gear set. Nah, ganti gigi ini menurut penulis juga merupakan upgrade yang penting karena penulis dulu pernah pengalaman punya Suprafit. Waktu ganti gigi depannya pakai mata 16, orinya cuma 14, itu di jalan lurus bisa ngalahin Jupiter Z yang saat itu terkenal motor kencang. Sama Vega menang. Triton apalagi ya yang waktu itu kelas bawahnya Jupiter. Terus pokoknya yang bisa ngalahkan yang bisa saingan kalau sudah di luar kota itu cuma Jupiter Z. Jupiter sambil saya duduk tegak tak tolei kanan ngeden sambil tiduran nyetirnya tetap nggak bisa ngejar ya gitu. Itu kalau ganti gigi ini pakai Suprafit ya, modifnya cuma nambah sama night tok, motor di setel ya standar pabrik soalnya sama bengkel nggak boleh dimodif. Waktu pakai gigi depan 15 karena yang 16 nggak nemu, dia kencang juga, dia tetap saingannya Jupiter Z. Jadi ganti gigi, ganti rasio gigi itu menurut penulis upgrade yang sangat signifikan. Apalagi kalau disesuaikan dengan lintasan tertentu, jadi apa? Makin unggul lagi Hondanya. Jadi walau apa tenaganya kalah, sudah pakai knalpot racingnya ini nambah tenaga, tapi terus giginya juga bikin akselerasi lebih baik lagi. Jadi akselerasinya motor yang di video tersebut jelas lebih baik daripada motor standar. Karena kan memang ngomongnya juga modifikasinya untuk akselerasi, modif giginya. Kenapa juga nambah tenaga terutama di putaran atas. Ya pastinya ada efeknya toh. Kalau nggak ada efeknya ya ngapain dipakai. Jadi untuk yang apa? Untuk yang meremehkan CBR, dianggap CBR ketinggalan, menurut penulis enggak, karena terbukti motornya CBR-nya masih bisa ngejar di belakangnya ZX 25R.
habis satu lap, padahal di lap pertama itu di lintasan lurus udah ninggal, habis satu lap masih di belakangnya lagi. Terus habis itu untuk yang sebaliknya menganggap CBR-nya itu ternyata tenaganya masih performanya ternyata masih cukup bagus. Nah, harus diketahui bahwa ZX25R-nya bermasalah. Yang posting video sendiri mengakui kalau di tikungan nggak sip. Nanti bisa dicek sendiri komentarnya yang ngomong itu. Komentar posternya bisa dilihat sendiri di link video yang nanti penulis tambahkan. Terus yang kedua, CBR-nya sudah nggak standar, sudah pakai knalpot racing. Tenaga di putaran atas jelas nambah. Kalau asumsi CPU-nya, ECU-nya masih standar sekalipun, selama ECU-nya masih sehat, pasti tenaganya akan nambah. Karena tentunya ECU-nya akan tahu kalau misal campuran udara terlalu kering misalnya, langsung nambah sendiri. Kalau ini ECU-nya masih genah. Jangan disamakan dengan zaman motor karbu. Kalau saringan udara diganti, terus knalpot racing dibuat knalpot diganti yang racing, terus tenaganya jadi nggak kuat. Kalau yang ECU-nya injeksi dan ada jedanya, terus dibuat nggak fix, dibuat fleksibel, pasti akan menyesuaikan diri. Walau mungkin sama pabrikan dibatasi, mestinya membatasi nggak akan banyak, apalagi Hondanya pasti tahu kalau motornya bakal diberi knalpot racing sama pembeli. Bikin ECU yang bisa menyesuaikan sendiri dengan knalpot itu mestinya gampang, karena dari sisi rasio oksigennya, dari sensor CU-nya juga akan pasti tahu. Kalau udaranya makin banyak karena nggak kepakai proses, normalnya ya bensin itu ditambah sama ECU-nya, sistem injeksi. Jadi adu dari CBR 250RR dan ZX25R itu bukan perbandingan yang yang ideal, bukan perbandingan yang fair, bukan perbandingan yang bisa mewakili, karena CBR-nya nggak standar, ZX25R-nya bermasalah. Kemungkinan juga ridernya belum bisa menyesuaikan diri, belum bisa ganti gaya mengemudi juga. Ada kemungkinan yang lain juga lah, terserah. Tapi yang jelas dari motornya sendiri itu sudah nggak sama, sudah nggak standar lagi. Yang CBR-nya tenaganya pastinya udah nambah, akselerasinya pasti lebih baik daripada yang standar. Sementara yang ZX-nya itu kemampuannya juga nggak sesuai standar, ada di bawahnya standar, karena quick shifter, traction control, power mode-nya itu error, nggak fungsi, entah nggak tahu rasanya gimana, tapi yang jelas kondisi ZX25R-nya nggak maksimal, sehingga ya mungkin
walau apa, walau mungkin masih bisa dibilang eh, bisa memberikan sedikit masukan, tapi nggak bisa dimakan mentah-mentah bahwa seperti ini bedanya antara ZX 25R dengan CBR 250RR. Kalau nanti ada perbandingan yang benar-benar standar, CBR-nya masih knalpot ori, terus ZX 25R-nya apa, kondisinya sempurna, rasanya CBR-nya bakal ketinggalan jauh, karena dari hasil dyno saja sudah beda, tenaga mesin beda jauh, kemampuan menikung ZX 25R juga rasanya nggak lebih jelek dari CBR 250RR. Untuk akselerasi dan pengereman juga katanya pengeremannya ZX 25R sehebat mungkin. Akselerasi jelas lebih baik karena tenaganya juga lebih besar. Selama ridernya ngerti untuk memanfaatkan power band, ya pastinya ZX 25R-nya ini bakal menang. Sehabis satu lap itu jaraknya nggak cuma ya beberapa motor, tapi bisa sampai ketinggal jauh. Masa 2 kilo ngedrag bisa ngejar. Kalau yang terjadi di video ini ibarat seperti ngadu apa ya, Ducati dengan Yamaha. Ducati itu akselerasinya hebat, tapi kemampuan menikungnya agak payah. Sementara itu Yamaha kemampuan menikungnya hebat, tapi akselerasinya agak payah. Ya, sekian saja lah. Yang jelas perbandingan tersebut masih belum bisa jadi bahan perdebatan, karena masih itu perbandingannya masih belum valid, ada masalah. Mungkin harusnya membandingkannya benar-benar standar versus standar atau modis versus modis. Yang ZX25-nya paling nggak harus dibuat sehat, dalam kondisi sehat, dengan knalpot yang benar-benar sesuai. Jadi sudah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.